warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Arfaldi Rahman dari kelas BTT 4201, dan pada video kali ini saya akan melaksanakan atau mengerjakan jurnal praktikum cloud computing modul keempat, yaitu pengenalan Microsoft Azure dengan juga layanan Data Factory Service. Oke, jadi di praktikum kali ini kita mencoba memperkenalkan suatu platform cloud computing yang baru, yaitu Microsoft Azure, di mana pada dasarnya ini merupakan layanan cloud computing seperti yang sebelumnya itu AWS, Amazon AWS, dan di sini juga terdapat berbagai layanan yang kita gunakan untuk cloud computing, di mana pada modul kali ini kita mencoba menggunakan salah satu layanan, yaitu Data Factory, di mana Data Factory ini merupakan layanan Microsoft Azure yang bisa kita gunakan untuk mengintegrasi dan juga mentransformasi dua atau lebih format data atau file data. Nah, di sini juga kita menggunakan inputan atau file input berupa file.csv, dan kita akan transformasi menjadi file SQL yang selanjutnya akan kita simpan ke dalam database. Nah, jadi untuk yang pertama, untuk file CSV-nya kita taruh di container atau di blob storage-nya .csv ini. Kemudian untuk database-nya kita menggunakan Azure SQL, yang kita juga sudah bikin suatu tabel, yaitu kita beri nama mobil, dengan ini merupakan tabel. Nah, di sini dalam data factory-nya juga kita membuat suatu pipeline, dimana di pipeline ini yang mengatur flow si transformasinya. Jadi untuk pertama datasetnya kita ambil dulu CSV, kita ambil dari input, yaitu yang ada di sini, kita ke manage. Ini untuk inputnya kita taruh kita hubungkan dengan storage mode 4 atau yang ada di sini, storage mode 4 untuk kontainernya. Selanjutnya untuk outputannya kita link dengan DB mode 4 atau yang ada di sini. Nah, selanjutnya dari situ kita masuk ke pipeline-nya atau di sini di move on transform yang copy data. Kita akan mengcopy data dari source-nya itu dari CSV mobil, yaitu yang ada di dalam sini dataset ini, di dalam blob storage tadi, dengan dalam folder input dengan nama file mobil.csv. Nah, selanjutnya untuk sync-nya atau output-nya kita akan taruh di output di SQL table, karena akan ditaruh di database modul 4 dengan table mobil. Nah, pipeline sendiri menggunakan proses yang dikenal dengan sebutan ETL atau extract, transform, and load. Jadi dia akan mengekstrak file dari source, kemudian dia akan dia transform, lalu dia akan load ke dalam sync-nya. Nah, jika kita lihat untuk file CSV-nya sendiri ini berupa seperti ini, file.csv dengan first row-nya kita akan jadikan sebagai header-nya. Kemudian untuk di database-nya, jika kita lihat di dalam tabel mobil, kita menggunakan query select all from tabel mobil, kita mendapatkan hasil yang sama seperti yang ada di file select.csv-nya. Dan model, model, tipe, dan lain-lain. Dan untuk filenya juga atau isi datanya juga sudah sama. Pada itu bisa kita simpulkan data factory ini bisa kita gunakan untuk membuat suatu layanan untuk mengintegrasi dan juga mentransformasi dua atau lebih tipe data atau format data, di mana untuk praktikum kali ini kita mentransformasi format data dari .csv menjadi SQL yang kemudian akan kita save atau kita simpan ke dalam suatu database SQL. Nah, biasanya untuk data factory ini bisa digunakan untuk melakukan analisis dari big data, dan untuk proses pipeline-nya menggunakan proses yang dikenal dengan sebutan ETL atau extract, transform, and load. Nah, di sini juga kita grouping semua layanan kita gunakan di dalam suatu resource group.
di mana Visual Code ini yang menghubungkan satu dengan yang lain layanan yang tersedia di dalam yang kita gunakan dalam praktikum modul kali ini. Nah, untuk sistem dari Microsoft Azure juga sama seperti AWS, yaitu menggunakan sistem kredit. Dimana kalau di AWS kita kenal untuk kita diperintahkan atau untuk menyimpan atau menghemat kredit kita harus stop running instance dan sebagainya. Kalau di sini untuk mematikannya kita bisa langsung delete saja dari sini, kita cek maksimal, kita delete di suatu grup. Mungkin sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.